Hahaha, Aku kembali. nak kaleng susu ini. Harganya mahal ya, lihat perutnya yang bulat ini. Pasti lagi. Hanya tahu menghabiskan uang anakku tidak bisa apa-apa. Dorong. Segera keluar semangat. Bayinya terlalu besar, ibu tidak bisa melahirkan. Kalau tidak, ibu bisa dalam bahaya, tidak boleh. Anestesi tidak baik untuk bayi, dokter. Tolong perhatikan baik-baik. Melahirkan normal. Mengorbankan dia juga seharusnya. Kamu ini nak. Jangan beli susu lagi, terlalu mahal. Minum bubur saja dulu, aku juga begitu merawatmu. Jingjing makan. Jingjing. Sia-sia sudah 10 tahun. Tidak ada cucu yang lahir, seharusnya tidak berharap. Pada kamu yang tua ini. Ibu jangan begitu. Laki-laki atau perempuan kan cucu ibu juga. Kamu tahu apa? Laki-laki baru, cucuku perempuan. Lihat sayurannya semua vegetarian. Tidak ada daging sama sekali, begini kamu memperlakukan anakku. Dia seorang harus menafkahi keluarga, bayar rumah. Sekarang ada satu lagi yang harus dinafkahi. Kamu tidak tahu kasihan padanya. Ibu, aku sedang hamil. Hamil? Kenapa hamil tidak bisa masak? Dulu waktu aku hamil anakku, pekerjaan rumah tidak ada yang ketinggalan. Sudah-sudah, aku tidak makan, oke? Setiap hari ribut-ribut ada artinya. Bekerja di luar sudah cukup melelahkan, pulang tidak ada makanan enak. Suamiku. Anakku melihat wajahmu benar-benar tidak selera. Bau parfum itu. Mungkinkah? Suamiku ada wanita lain. Mungkin karena hormon kehamilan, aku terlalu sensitif. Kalau tidak bisa memikat perutmu, harus memikat hatimu. Aku rasa cukup bagus. Untuk berjaga-jaga. Sepertinya kamu harus beristirahat dengan baik, aku tidak mau anak kita. Ada masalah apapun, kita masih punya banyak waktu. Surenjun, kenapa bekas ini? Oh, itu aku main ponsel sambil jalan. Tidak sengaja kena cabang pohon. Aku lihat dulu. Kamu tidur dulu saja. Aku masih harus lembur malam ini, aku tidur di kamar tamu. Mama, kamu kenapa? Kenapa apa? Bajunya tidak rapi. Renjun dia. Jangan-jangan benar. Meigui, aku lewat. Di kantor kakak ipar tadi, lihat kakak ipar turun dari mobil G besar dan memeluk seorang wanita cantik. Tidak mungkin, pasti kamu salah lihat. Meigui, jangan-jangan kakak ipar. Sudah? Kita sudah kenal lebih dari 10 tahun. Aku melahirkan anak-anaknya, mengurus rumah tangga. Dia tidak mungkin mengkhianati aku. Kakak, sebaiknya kamu lebih hati-hati. Sekarang sudah berbeda, kamu bukan lagi gadis cantik dan pintar di sekolah. Ini bukan lipstikku sejak Jingjing lahir. Kami sangat ingin hamil lagi benda ini. Kenapa ada di kamar kita kecuali bukan untukku? Mau kemana? Ada janji. Sudah larut, tidak boleh pergi. Jangan ikut campur. Kamu seharian di rumah, buah di meja ini punya siapa? Seorang tante yang sangat kaya, jauh lebih baik daripada kamu. Dia selalu membawakanku berbagai macam barang. Tante apa? Dia datang ke rumah kita untuk apa? Jingjing. Sudah jam berapa masuk kamar? Tidur cepat ya. Sayang.
Lelah tidak? Aku dengar dulu. Anak kecil aduh. Dia menendangku. Bicara manis aku tidak merasakan apa-apa. Itu rahasianya dengan papa. Maaf ya istriku. Beberapa waktu ini aku benar-benar sibuk sampai tidak sempat memperhatikanmu. Kamu sudah cukup menderita. Perubahan sikap ini tiba-tiba sekali, apa benar dia sudah melakukannya? Maafkan aku mulai merasa bersalah. Hari ini ada rapat pagi di kantor, aku akan pergi kerja dulu. Jangan lupa jaga ibu. Hari ini, aku harus mencari tahu kebenarannya. Siapa sebenarnya tante yang kamu sebutkan itu? Tante apa, aku hanya asal bicara. Jangan melukis lagi, kamu melukis dirimu seperti apa? Seperti apa, apakah harus seperti kamu? Bungkuk dan bahu bulat ketinggalan zaman sampai ditertawakan orang. Jing Jing. Bukannya kamu bilang ibumu seorang desainer, kenapa terlihat begitu kuno? Itu bukan ibuku, itu pembantu, cepat pergi. Su Jing Jing, aku menyuruhmu pergi ke sekolah. Untuk belajar, bukan untuk pamer. Belajar itu buat apa? Lihat teman-temanku. Mereka pakai merek ternama, semua barang impor. Lihat aku, bahkan handphone baru pun tidak punya. Aku malu bilang ayahku adalah eksekutif di perusahaan. Su Jing Jing. Katakan yang sebenarnya, siapa sebenarnya tante itu? Kalau tidak, aku akan buang semua kosmetikmu. Semua akan aku buang. Baiklah, aku akan bilang. Tante itu sepertinya sangat kaya. Setiap kali kamu periksa kehamilan, dia selalu datang membawakan aku berbagai barang. Dan menjemput ayah untuk pergi kerja. Semua ini, semua merek ternama dari luar negeri. Xiao Hong dan teman-temannya sangat iri kalau dia ibuku. Pasti sangat membanggakan. Kamu. Dia datang hanya membawa barang-barang ini, tidak melakukan yang lain. Tidak tahu, setiap kali dia datang, dia dan ayah masuk ke kamar tidur. Mobil apa yang dia pakai, pernahkah kamu melihatnya? Mobil G, tapi kamu tahu mobil G? Mei Gui, hari ini aku lewat di depan kantor kakak ipar, melihat kakak ipar turun dari mobil G dan memeluk seorang wanita. Siapa nama wanita itu? Tidak tahu ayah. Sepertinya memanggilnya King King. King King. Halo, ini perusahaan art. Halo, saya punya seikat bunga di sini. Perlu ada yang menandatangani penerimaan, tapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Bisa bantu terima di resepsionis? Oh ya, penerimanya bernama King King. Oh, King King lagi. King King itu anak buah Su, ketua tim. Magang baru, langsung saja antar ke resepsionis perusahaan. Kami akan bantu terima. Terima kasih banyak. Ternyata cuma magang. Pantas saja dulu sering ngasih hadiah ke Surenjun. Sok baik tapi palsu semua. Aku juga dikasih satu kaleng, katanya bagus buat wanita. Bagus, ternyata maksudnya buat aku. Lalu kalian akan jadi keluarga yang bahagia. Sin bantu aku dong, aku mau tes obat. Jing Jing. Lihat, ada yang kamu suka nggak?
Wah, banyak sekali makanan. Kenapa beli barang sebanyak ini? Ini dari magang baru di tim kita. Baru masuk dunia kerja sudah bisa nyari muka. Jangan bicara terlalu kasar sana. Setrika bajuku besok aku mau dinas luar. Dinas luar bawa magang nggak? Oh. Aku lihat kalengmu sudah habis. Aku belikan yang baru, jangan lupa makan. Bagus buat ibu hamil. Nggak sabar mau tambah dosis obat. Sayang kamu kan banyak pengalaman. Temanmu banyak, ada nggak yang kenal? Pengacara yang bisa diandalkan Sin. Lagi ribut cerai mau berperkara. Kenapa cerai? Ya suaminya selingkuh. Sampai berani datang ke rumah. Oh begitu ya. Sayang kamu bilang, Sin selama ini di rumah rajin bekerja. Walaupun nggak ada prestasi tapi setidaknya sudah berusaha. Atau jangan-jangan bunga di rumah. Nggak seharum bunga liar. Aku mana tahu, udah deh. Jangan ikut campur urusan orang lain sana. Setrika bajuku. Sayang kamu kali ini dinas luar. Bisa nggak usah pergi, aku baru selesai rawat kandungan. Aku ingin kamu temani aku. Atasan jarang memperhatikan aku, suruh aku bawa orang. Aku harus semangat naik jabatan, tunggu naik gaji. Aku masih harus menghidupi kalian. Kamu lihat, kamu selalu menghalangi masa depan anakku. Wanita hanya perlu menjadi istri yang baik. Jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Handphoneku habis baterai, aku mau isi dulu. Aku saja. Tidak usah. Halo Jun. Kenapa tidak diangkat? Setelah jam kerja tidak bahas kerjaan, yang baru datang tidak tahu aturan. Itu aku mau rapikan dulu. Ulang tahun Renjun. Ulang tahun anak perempuan. Hari pernikahan. Sayang, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Hei Meigui, aku lewat kantor suamimu tadi. Lihat suamimu turun dari mobil besar peluk seorang wanita. Aku cuma mau konfirmasi kalian ngobrol apa aja. Dihapus bersih-bersih, pasti ada yang disembunyikan. Aku harus duluan pasang sistem pelacakan. Kumpulkan bukti perselingkuhan kalian. Asal aku pegang bukti kalian, aku bisa balik keadaan. Bagus ketemu wanita malam-malam. Istri hebat juga. Dulu aku lulusan terbaik dari Huaking. Kamu cuma seorang yang bahkan tidak bisa baca buku. Preman kecil. Cuma dengan kata-kata manismu, kamu sudah mengurungku di rumah yang kacau ini. Dijadikan oleh semua orang sebagai wanita yang tidak berhasil apa-apa.
Lahir anak perempuan masih berani makan di meja. Uang muka rumah ini aku yang bayar, itu semua tabunganku. Aku bahkan pinjam 100.000 dari orang tuaku, sudah janji. Nama 2 orang di sertifikat rumah. Kalian suami istri, tulis namanya. Bukannya sama saja dengan milik kalian berdua. Pak Chen, Aku malah mau naikkan jabatanmu jadi direktur desain. Tapi kamu mau pulang urus anak. maaf Pak Chen, keluarga dan anak bagiku adalah yang utama. Hei, aku harap kamu tidak menyesal. Meskipun kalian mengejekku, meskipun harus mengorbankan masa depanku, aku rela berkorban. Kenapa? Aku sudah menanggung semua kesedihan dan penderitaan. Kamu malah mengkhianatiku, Su Rengjun. Tahun-tahun ini aku menanggung penghinaan dan penderitaan. Aku pasti akan membalasnya 10 kali lipat. Kamu tunggu saja. Sin Sin ajak Hua Hua. Ayo kita pergi. Oke, Halo, tolong cek nomor kamar Su Rengjun. Aku istrinya. maaf Nyonya, ini privasi tamu. Kami tidak bisa langsung memberitahukannya. Anda bisa mencoba menghubungnya langsung. Dia benar-benar istrinya, lihat dia hampir menangis. Iya, kami tidak akan berbohong. Aku sedang hamil, aku akan segera melahirkan. Aku tidak bisa menghubungi suamiku, kamu hanya diam saja. Melihat sebuah keluarga hancur. Nyonya, maaf sekali tapi kami punya peraturan. Tidak bisa membocorkan privasi tamu. Beginikah hotel ini memperlakukan wanita hamil? Suamiku mungkin sedang melakukan hal buruk di belakangku. Kamu hanya diam saja melihatnya. Kalau suamimu selingkuh, apa yang akan kamu lakukan? Tolong beritahu kami nomor kamarnya, kami janji. Tidak akan mengganggu tamu lain, iya kami hanya ingin tahu situasinya, tidak akan berbuat macam-macam. Ini. Mener, Maaf, tamu sudah check-in di hotel kami. Kami harus menjamin keselamatan dan privasinya. aduh tolong semuanya. Bantu, ini benar-benar darurat. Kalau masih ribut, kami akan memanggil satpam untuk mengusir kalian. Aduh kamu. Kak, gimana aku tidak tahu. Kak mau telepon kakak ipar dulu. Halo sayang, kamu di mana? Di kantor klien. Kenapa? Kenapa kamu tidak istirahat di hotel? Klien buru-buru kenapa? Kamu santai ya? Oke. Benar-benar hebat. Aku di rumah mengurus segala urusan. Dia di luar berpura-pura bekerja. Selingkuh. Kak, kamu sudah memikirkan apa yang akan dilakukan kalau kakak ipar benar-benar? Tentu tidak akan membiarkannya, aku akan mengambil darinya. Segala pengorbananku selama ini, masa muda dan harga diri. Ribuan kali lipat aku akan membalasnya. Iya, jangan biarkan dia sebelum bercerai, usahakan dapatkan ganti rugi lebih banyak. Kita harus menyimpan bukti kalian berdua. Satu bertugas menahan si rubah itu, satu lagi bertugas memotret saat ada kesempatan. Agar semua sikap buruk pasangan itu terekam dengan jelas soal Su Rengjun. Aku yang akan menanganinya. Kak, lihat cepat. Klien perusahaan sepertinya begini caramu. Berurusan dengan pekerjaan. Saudari kejar. Berhenti. Mei Gui, cepat bantu dia. Kamu baik-baik saja. Aduh, aku lelah sekali, Kak. Sekarang kita harus bagaimana? Tunggu hari ini, apapun yang terjadi. Kita harus menangkap mereka. Jika aku tahu kabar suamimu, yang tadi itu, Kamu pernah melihatnya dengan siapa di mana?
Ini video dari kamera pengawas. Beritahu aku nomor kamar mereka. Ini di belakang tidak terekam. Kalau begitu tunggu di koridor kamar tunggu mereka kembali. Beritahu aku nomor kamarnya. Ini kalau aku ketahuan. Aku bisa dipecat. Kalau begitu bagaimana? Kerugian besar. Tenang-tenang, ini tanggung jawabku. Aduh Kak. Kamu bilang mereka malam ini akan kembali. Aku tidak tahu tapi aku akan terus menunggu. Sudah bertahun-tahun aku menahan semua ini. Menunggu sebentar lagi apa sih? Cepat mereka kembali. Sudah jelas terlihat. 1613. Sudah jelas terlihat di sini kan? Tidak mungkin salah aku melihat mereka masuk sendiri. Suite mewah hanya satu di seluruh hotel. Mungkin suamimu diincar oleh wanita kaya itu. Menurutku kamu mungkin tidak bisa melawan. Wanita kaya itu, lebih baik minta dia menawarkan harga. Kamu dan suamimu bercerai, berikan posisi itu saja. Ya sudah, urusan rumah tangga orang lain. Urus saja tugasmu, sudah selesai, pergi. Kak, kalau kita benar-benar masuk, melihat sesuatu yang tidak seharusnya ini. Makan. Sudah makan suplemen kesehatan hari ini? Kau tak sabar. Makan suami kau bekerja. Apakah sudah ditangani? Juga. Aku tidak harus bekerja lembur. Pasangan yang baik. Apakah Anda mencari kesenangan saat menelepon saya? Tidak ada yang seharusnya tidak terlihat. Hanya pria dan wanita anjing yang seharusnya tidak. Aku bertarung dengan kalian. Hua-hua merekam mereka untukku. Bukti perzinahan. Jangan membuat sesuatu terjadi. Halo Takawai. Surenjun, Kenapa kau datang? aku tidak akan datang. Teruslah bahagia, Istri apa yang kau katakan? aku akan menikahimu. Berdebat dengan orang tuaku selama 6 tahun. Tidak ada kontak selama 6 tahun. Untuk menjadi nyusu yang baik. Untuk membuat ibumu puas. Hamil dan punya anak. Hampir meminta aku. Membawa saya dan membuka kamar dengan wanita lain. Senang dan bahagia. Tidak ada alasan seperti itu. Wang Meigui, kau terlalu berlebihan. Anda terus menginstal. Aku melihatmu. Wanita lain masuk ke hotel. Jangan takut untuk mengikuti jika Anda tidak melakukan hal-hal buruk. Kau yang mengkhianati. Kau mengkhianati istrimu. Kau tak tahu malu. Meigui, kau bukan. Kesalahpahaman tentang apa? Jangan menggairahkan Anda tenang. Jangan menyakiti anak. Kesalahpahaman. Kau pikir aku bodoh atau buta? Kau yang membawa pulang nyonya. Sekarang kau yang membuka kamar dengan orang lain. Kau bilang aku salah paham. Anak ini. Jangan berhenti dekade ini. Saya sudah berusaha sepenuh hati untuk mengurus rumah ini untukmu. Saya merawat kalian siang dan malam. Begini caranya kalian membalas kebaikan saya. Buka pintunya untuk saya. Tidak, kamu tidak bisa masuk sekarang. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu begitu melindungi dia ya? Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Saya tidak melakukan hal yang merugikanmu. Kamu pulang dulu, kita bicarakan ini nanti. Percayalah padaku tentang hal ini, tapi sekarang saya tidak bisa membiarkanmu masuk. Surenjun, kalau kamu berani buka pintunya dan biarkan saya masuk. Kalian masih diam saja, cepat buka pintunya. Wang Meigui, perjalanan bisnis ini sangat penting bagiku. Kamu pulang dulu, jangan membuat masalah.
Percayalah padaku, saya tidak melakukan hal itu. Yang membuat masalah adalah kamu yang menghancurkan keluarga kita. Kamu yang menghancurkan hidupku. Kamu yang menginap di luar dengan orang lain. Sekarang muncul di sini dengan pakaian seperti ini. Bagaimana saya bisa percaya padamu, Surenjun? Jangan anggap saya bodoh. Cuacanya terlalu panas, saya hanya mandi. Lalu kamu datang sesederhana itu. Semangatnya memang tinggi ya. Cuaca panas harus menginap untuk mandi. Buka pintunya. Huang Meigui, kamu benar-benar ingin membuat saya kehilangan pekerjaannya. Dengar, saya tahu kamu sangat lelah. Jadi saya selalu berpikir untuk mencoba mendapatkan lebih banyak uang, lalu mempekerjakan pengasuh yang baik untuk membantumu. Jangan begitu kalau kamu benar-benar merasa saya lelah. Kamu seharusnya benar-benar membantu saya dengan pekerjaan rumah, bukan hanya memberikan janji kosong. Saya benar-benar peduli padamu setiap kali melihat kamu berdebat dengan pedagang kecil demi sedikit uang mesin cuci di rumah rusak. Kamu tidak mau memperbaikinya di musim dingin, masih mencuci dengan tangan, dan tidak mau membeli sesuatu untuk dirimu sendiri. Kamu begitu baik padaku. Bagaimana mungkin saya mengkhianatimu? Surenjun, kamu yang menginap. Kalau kamu tidak melakukan hal yang salah, biarkan kami masuk. Ya, jangan berpura-pura menjadi korban. Menganggap semua yang kamu lakukan benar. Saya yang menjadi pelayan di rumah, sekaligus dicap sebagai istri yang memaksa suami. Saya yang paling malang. Huang Meigui, kalau kamu tetap berpikir begitu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu cepat pergi. Kalau kamu tidak pergi, saya akan memanggil satpam. Satpam. Kamu masih berani panggil satpam? Panggil satpam apa, lebih baik langsung. Biarkan orang lain yang menilai. Surenjun, kalau kamu masih punya hati nurani, sekarang buka pintu ini. Biarkan aku masuk. Huang Meigui, kamu cepat pergi. Kalau kamu tidak pergi, hubungan suami istri kita akan benar-benar putus. Hubungan suami istri kalian sudah putus sejak saat itu. Buka pintu. Huang Meigui, kamu sudah cukup. Meigui, cepat. Ya ampun, cepat, ambil fotonya. Aduh, jijik banget. Apa yang kamu lakukan? Surenjun, kamu main-main ya? Jangan foto kalian semua cepat keluar. Kalau kamu tidak merasa bersalah, maka aku tanya, ini apa? Istri bukan seperti itu. Kamu tanya hati nuranimu selama bertahun-tahun ini. Aku tidak pernah bersalah padamu. Ya, kamu tidak pernah bersalah padaku. Itu sebabnya aku bekerja keras, ingin naik jabatan dan naik gaji, agar kamu bisa hidup enak, istri. Aku melakukan ini semua untuk masa depan kita. Masa depan. Ini masa depan yang kamu perjuangkan untukku. Sejak aku menikah denganmu, aku tidak punya masa depan lagi. Kamu tahu seberapa tajam pisau dapur itu? Kamu tahu setrika yang aku gunakan untuk melicinkan baju? Seberapa panas setrika itu? Kamu tahu, untuk menikah denganmu, aku memutuskan semua hubungan dengan keluargaku. Seberapa kesepian dan sedihnya aku. Kamu tahu saat aku mempersiapkan kehamilan. Hamil. Seberapa menderitanya aku. Semua itu aku tahu. Kamu tahu, kamu masih. Istri, kamu kecilkan suaramu, masalah ini kita bicara di dalam saja ya. Surenjun, kamu telah membuang harga diriku yang terakhir. Sudah hilang. Hari ini aku ingin melihat siapa yang berani mencuri suamiku. Istri, hari ini kalau kamu berani membuka selimut ini, kita bercerai saja. Sudah sampai segini, kamu masih melindungi Surenjun ini. Saya sudah menjadi istrimu selama 10 tahun. Tidak lebih baik dari wanita yang kamu mainkan beberapa kali. Lepaskan. Sudah dipukul istri. Saya mohon anggap saja ini untuk menghormati saya. Ternyata kalian sudah saling berkoneksi, baiklah. Bercerai ya bercerai.
Saya tidak memperebutkan roti tapi saya harus memperjuangkan harga diri. Bagaimana jika selimut ini dibuka, hidup saya hancur? Hidup saya sudah lama berantakan dan busuk. Kamu juga jangan berharap baik. Hari ini saya ingin melihat siapa sebenarnya ini. Jangan. Pria, Apa yang dilihat belum pernah lihat pria. Kenapa pria? Lihat, tinggal satu kamar dengan saya. Adalah pria. Tidak mungkin. Jika itu pria, apa yang kamu takutkan, jelaskan. Itu karena dia adalah magang saya. Dan juga anak manajer kita. Huang Meigui, kamu mempertaruhkan pernikahan kita. Lebih baik bercerai dengan saya daripada percaya pada saya. Pergi, kamu sudah menyinggung Tuan Su. Hari ini saya tidak ingin melihatmu lagi. Jun, istri kamu yang berwajah kuning ini. Apa yang terjadi? Maaf Tuan Su, istri saya salah paham. Mengganggu istirahat Anda. Jun, kamu juga berkembang baik di perusahaan. Ayah saya sangat menghargaimu, bisa dibilang masa depanmu cerah. Tapi kenapa memilih wanita yang tidak masuk akal ini? Sebelum saya marah, cepat pergi. Dengar, tidak, cepat pergi, jangan ganggu pekerjaan saya. Saya tidak pergi hari ini, kita akan membahas ini. Buka lebar-lebar, kita atur baik-baik. Jika kamu bersih, tunjukkan buktinya. Jika terbukti saya salah paham, saya akan pergi dengan tangan kosong. Kamu memang ingin memaksa ya? Apa kamu sudah merencanakan untuk bercerai dengan saya? Hari ini hanya mencari alasan, jangan membalikkan fakta. Wanita memang tidak masuk akal. Padahal dirinya sendiri tidak punya prestasi, tapi masih saja menghalangi suami cari nafkah. Ada urusan apa denganmu? Jangan bohongi aku melihatnya sendiri. Kamu di bawah rumah berpelukan dengan seorang wanita, lalu masuk ke hotel. kita semua melihatnya. Kamu pura-pura apa? Aku kasih tahu. Yang menjemputku untuk perjalanan dinas adalah dia yang tinggal satu kamar denganku. Juga dia. Benar, itu aku antara teman. Berpelukan malah dianggap. Kalian anggap aku bodoh ya? Yang aku lihat jelas-jelas seorang wanita berambut panjang. Siapa bilang hanya wanita yang boleh berambut panjang? Bagaimana aku suamimu kan? Yang ke rumahku juga kamu? Tidak. Kamu memberi banyak kosmetik pada anak perempuanku. Kamu seorang pria. Siapa bilang pria tidak boleh rapi? Atau seluruh dunia harus seperti kamu? Kasar seperti mutiara tua. Tunjukkan KTP-MU padaku. Anak perempuanku bilang orangnya memberinya barang. Nama King, tunjukkan namamu padaku. Huang Meigui, cukup sudah, kamu pasti ingin aku benar-benar kehilangan pekerjaan. Baru senang ya? Kalau kamu tidak bersalah, apa salahnya aku melihat? Ajun, kamu termasuk orang berbakat di mataku. Cuma selera memilih istri kurang bagus. Aku sarankan lebih baik cepat-cepat bercerai saja. Lihat baik-baik aku. Nama Su Chengqing. Kalau kamu bahkan ini saja tidak percaya, langsung saja mengadu. Bagaimana mungkin? Sudah ya. Puas ya. Pergi, cepat pergi dari sini. Maaf suami. Aku salah aku. Aku pulang sekarang. Aku masih harus masak untuk ibu. Tidak apa-apa, kalian pulang saja dulu. Tidak, kamar pria. Kenapa ada sepatu hak tinggi? Kamu mau apa lagi? Bukannya sudah dijelaskan semua. Sampai kapan kamu mau ribut? Aku yang ribut, jangan kasih aku cap. Kamu hari ini terus-terusan cari masalah padaku. Sudah bulat tekad untuk bercerai denganku ya? Hampir saja tertipu oleh kalian berdua. Kalian berdua bekerja sama mempermainkanku ya. Apa maksudmu? Kalau di kamar ini cuma ada 2 orang. Siapa pemilik sepatu hak tinggi di bawah tempat tidur itu? Kalian berdua punya hobi seperti itu ya? Kami tidak tahu, belum pernah lihat sepatu itu mungkin.
Ditinggalkan oleh tamu sebelumnya ini masalah hotel. Pelayanan hotel ini memang kurang teliti ya. Padahal cuma 2 orang. Tapi dikasih 3 gelas minuman, anggap saja kamu suka minum. Minum 1 gelas lagi. Lalu siapa pemilik bekas lipstik di gelas ini? Sudah kubilangkan aku ini orangnya rapi. Kamu pikir aku bodoh ya? Ini jelas bekas bibir kecil tidak cocok dengan bibirmu. Lipstikku tidak luntur, juga tidak mudah menempel di gelas. Jadi bekasnya sedikit tidak boleh ya. Huang Meigui, cukup sudah, aku lihat kamu sakit parah. Kalau terus begini tidak akan ada hasil baik. Ya, aku sedang hamil. Aku memang sakit. Aku akan tunjukkan kegilaanku padamu. Katakan, apakah di kamar ini ada wanita lain? Katakan. Aku sudah bilang tidak ada, memang tidak ada di kamar ini. Dari awal sampai akhir cuma kita berdua. Kamu masih saja membela diri. Aku tidak membela diri, apa yang harus kulakukan agar kamu percaya padaku? Kalau kamu terus begini, aku akan serahkan kamu pada mereka. Baik, berani saja suruh mereka datang. Tapi sebelum menangkapku, mereka harus temukan orang ini dulu. Sebelum menikah kamu begitu lembut dan manis. Sekarang kamu benar-benar tidak bisa dibawa keluar, hanya bisa marah-marah. Wanita kasar. Tidak usah pura-pura tadi di pintu. Kamu pura-pura bilang aku capek. Ternyata cuma bohong. Agar aku merasa kasihan dan cepat pergi. Surenjun, aku beritahu kamu. Aku jadi seperti sekarang ini karena menikah denganmu. Karena sudah begini, mari kita buka semuanya. Aku juga akan keluarkan bukti yang kumiliki. Apa? Wanita yang dibawa ayahmu waktu itu bentuknya seperti apa? Mengapa harus kuberitahu padamu? Asal kamu bilang sepatu yang kamu lihat waktu itu akan kubelikan untukmu. Rambut keriting panjang, lalu kurus dan tinggi. Sudah dengar jelas belum? Wanita itu berambut keriting. Katakan. Siapa sebenarnya wanita itu? Kamu tidak mau bilang ya? Kamu bilang. Ini urusan keluarga, kalian jangan libatkan aku. Tidak bisa terus begini, tadi kamu kan sangat yakin. Aku tidak perlu membantunya menipumu, dari awal sudah kubilang. Di ruangan ini, hanya ada kita berdua, percaya atau tidak. Ajun, keluarkan si wanita tua ini. Merusak suasana. Dengar, tidak, cepat pergi. Tidak, jika di ruangan ini hanya ada kalian berdua. Mengapa kalian sangat ingin mengusirku? Itu karena takut kamu mengganggu pekerjaan kami. Apakah kalian sedang bekerja sekarang? Bahkan jika iya, mungkin sejak aku mengetuk pintu sudah terhenti. Sejak aku masuk sampai sekarang kalian terus ingin mengusirku. Ternyata tebakanku benar di ruangan ini. Tidak hanya kalian berdua. Aku sebenarnya ingin memberimu kesempatan, tapi jika kamu terus mengganggu seperti ini, Tuan Su memanggil orang, aku tidak akan menghalanginya. Maka aku akan bilang ada yang memaksaku. Setelah mereka datang, mereka akan menutup tempat mengumpulkan bukti. Aku percaya mereka akan segera memberitahuku di ruangan ini. Apakah benar ada orang ketiga? Aku memaksamu, gila ya? Siapa yang percaya padamu? Percaya atau tidak penting. Tapi selama aku akan membantuku menemukan bukti. Huang Meigui harus masuk. Kamu tidak tahu ini bukan main-main. Hidup di rumah tidak lebih baik dari di dalam. Aku tidak takut. Hari ini meskipun sampai langit runtuh, aku akan mencari tahu. Mama. Nak, kenapa beli banyak barang lagi? Aku tidak beli apa-apa. Punyaku. Hadiah yang dijanjikan tante untukku. Silakan tanda tangan. Tante. Mama, tolong berikan telepon ke kurir. Oh, baik. Halo. Saya adalah Wali Su Jingjing, tolong fotoin nomor si pengiriman. Saya mau cek anak saya beli barang sembarangan nggak? Oh iya, sini. Grup Art Chan King. Huang Meigui, kamu kan cuma pengen cerai. Saya setuju, besok kita ke kantor catatan sipil. Sekarang kamu cepat pergi. Kalau saya keluar dari pintu ini, semua orang pasti bilang saya yang nggak masuk akal, bikin kamu kehilangan kerjaan. Nanti kamu bisa langsung nikah sama perempuan itu, kalian jadi keluarga yang bahagia, sementara saya cuma perempuan kesepian yang dibuang. Saya nggak sejahat yang kamu pikir. Kamu jauh lebih jahat dari yang saya bayangkan. Bisa bawa perempuan ke rumah, di rumah baru kita, di spray yang saya cuci sendiri, tidur sama perempuan lain. Itu cuma hayalan kamu. Saya sudah nafkahin kamu selama 10 tahun, kasih makan dan pakaian. Ini caramu membalas budi saya. Nafkahin, makan, dan pakaian. 10 tahun ini caramu nafkahin saya.
Surenjun, kamu lihat sendiri. Kapalan di tangan saya semua karena merawat kamu dan anakmu. Ngapain kamu bahas itu? Yang saya maksud kamu harus kasih kepercayaan dasar ke suamimu. Kalau ibu kamu ganggu saya, kamu pernah bela saya nggak? Surenjun, kamu lihat sendiri. Kapalan di tangan saya semua karena merawat kamu dan anakmu. Ngapain kamu bahas itu? Yang saya maksud kamu harus kasih kepercayaan dasar ke suamimu. Kalau ibu kamu ganggu saya, kamu pernah bela saya nggak? Gimana saya percaya sama kamu hari ini? Saya harus cari keadilan buat diri saya sendiri. Huang Meigui, kamu mau ngapain lagi? Kebetulan di nomor resi itu ada nomor pengirimnya. Oh, ternyata di situ. Ah, sayang aku. Pertama kali aku minta kasih aku kesempatan dong. Jangan. Sudah cukup kalau diterusin. Bisa bahaya. Hari ini saya mau lihat perempuan macam apa yang nggak bisa saya tangkap. Istri-istri, dengarkan aku, istri. Dikurung di lemari kecil dan gelap itu bikin aku lelah banget. Jangan ada lagi yang kayak gitu. Kamu itu Chen Qing, Kamu istri Surenjun. gadis kecil menggoda suamiku. Aku bunuh kamu. Istri. Sekarang kamu takut tadi di lemari. Kan senang-senang aja. Jun, cepat jelasin ke istrimu. Kamu panggil dia apa sih, cantik licik? Istri, jangan mukul. Nanti kamu beneran masuk penjara. Gimana keluarga kita? Sekarang kamu ingat keluarga kita waktu kamu lakuin perbuatan kotor itu, kenapa nggak mikirin keluarga kita? Aku nggak, beneran nggak. Aku sama Su di kamar ini, dia bilang ada urusan. Mau konsultasi sama kita, tiba-tiba kamu datang. Aku takut kamu salah paham, susah jelasinnya. Makanya aku suruh dia sembunyi. Takut kamu salah paham, Surenjun. Kamu punya 1000 cara buat jelasin ke aku. Tapi kamu pilih cara yang paling konyol. Huang Meigui, sebelum kita bahas suamimu. Apa dia selingkuh atau nggak, kamu lihat diri kamu dulu. Siapa sih yang nggak suka cantik kamu sama orang lain? Beda jauh, jangan salahin cowok nggak sayang kamu. Pikir dulu kamu layak nggak? Kamu benahi dulu moralmu yang berantakan itu. Anak manajer kok bau banget. Awas aku upload ke internet. Buka aib kamu. Istri, percaya aku nggak lakuin hal kotor itu. Aku sama dia nggak ada apa-apa, aku sumpah. Kalau aku bohong setengah kata pun hari ini, petir sambar aku. Dengarkan. Even Tuhan nggak percaya kamu. Istri, bukan gitu semua yang aku lakuin. Semua buat naik jabatan, buat hidup kita makin baik. Buat hidup kita makin baik, kamu selingkuh sama gadis kecil. Menggaji dia itu namanya buat hidup kita makin baik. Jangan bicara kasar begitu, aku nggak butuh digaji orang. Dia anak direktur perusahaan kita. Sekarang magang di bawah Jun. Perusahaan nanti pasti jadi miliknya. Makanya kita panggil dia King King. Oh, ternyata anak direktur muda cantik. Lahir dari keluarga kaya, kenapa bisa tertarik sama suami saya? Benar-benar lapar. Huang Meigui, kamu gila ya? Dia anak direktur utama. Jangan sampai kamu menyinggungnya. Berusaha mendekati orang kaya biar anak direktur jadi selir kamu. Ini yang kamu bilang demi kebaikan saya, demi kebaikan keluarga kita. Kamu dengar sendiri, tidak merasa konyol? Kami pria urusan pekerjaan, kamu tidak mengerti, jangan terlalu egois. Saya selama 10 tahun ini, semua waktu saya berikan untuk kamu, ibumu dan Jingjing. Kamu bilang saya egois. Saya dulu lulusan master dari luar negeri. Kamu cuma pegawai biasa. Kalau bukan karena saya mengorbankan karir saya sendiri demi keluarga, berani-beraninya kamu bicara seperti itu sama saya. Apa maksudnya? Meremehkan saya? Jangan kira kamu hebat hanya karena lulusan luar negeri. Wanita seharusnya jadi pendamping pria. Sekolah tinggi-tinggi tidak ada gunanya. Kamu masih bilang saya egois demi harga dirimu yang menyedihkan. Kamu merendahkan saya seperti ini. Pria di luar, wanita di dalam. Sudah sewajarnya saya di luar. Terus berusaha mati-matian naik setiap uang yang saya keluarkan. Saya habiskan untuk keluarga saya di luar hujan panas. Kamu di rumah tenang-tenang saja, masih tidak puas apa? Saya tenang-tenang saja. Urusan keluarga kamu yang berantakan tidak lebih mudah dari urusan pekerjaan. Jadi kamu mau bagaimana? Cerai. Baik. Besok kita urus suratnya.
Kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Rumah dan anak semuanya jadi milik saya. Kamu bilang apa? Kenapa? Karena saya punya bukti tentang kamu. Kamu bilang apa? Bunuh siapa? Saya sudah bawa kalian berdua ke VC saya untuk diperiksa. Sinsin sedang bawa laporannya dan akan segera sampai. Kamu gila ya? Kamu curiga saya mau membahayakan kamu? Bukan begitu? Tidak, saya tidak seburuk itu. Orang yang selingkuh memang seburuk itu. Kamu bisa cerai sama saya. Meskipun kamu mau saya pergi tanpa membawa apa-apa, tapi kamu tidak bisa memfitnah saya. Sebelum laporan datang, apa yang kamu katakan? Aku tidak akan percaya satu kata pun. Bagaimana jika kalian benar-benar merindukanku? Kalian berdua cocok jadi pasangan yang harmonis. Sedangkan aku... Kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku dan dia tidak pernah berhubungan dan malah berebut satu pria. Dia akan baik hati memberiku suplemen. Ini seperti musang memberi selamat pada ayam. Hari ini aku akan berdiri di sini. Aku akan menunggu laporan datang dan menangkap kalian semua termasuk kamu. Jangan ini. Bukan urusanku Jun. Kamu harus mengaku pada istrimu mengaku saja. Aku mengaku apa? Bukan urusanku. Mereka berdua yang mau aku juga tidak tahu. Itu Suren Jun. Dia memintaku untuk membantu mereka berdua sebagai tameng. Jangan sembarangan bicara aku bersih. Aku jelas-jelas tidak melakukan apa-apa, jangan menyalahkanku. Kak, aku mengaku aku salah. Aku seharusnya tidak membantu mereka berdua menipumu. Kalau bukan karena dia anak ketua direktur. Jadi aku sama sekali tidak tahu mereka berdua mau. Jangan sampai aku terbawa-bawa. Su cengking kamu. Cukup, bisakah kamu mendengarkan satu kalimat dariku? Mendengar apa-apa yang bisa kubicarakan denganmu. Aku dan suamimu benar-benar tidak ada apa-apa. Kamu bilang angin ya hujan. Aku minta maaf dulu, aku memang memanfaatkan suamimu. Tapi selain itu tidak ada apa-apa. Suamiku sungguh punya muka besar. Bisa dimanfaatkan oleh anak ketua direktur. Kamu pikir aku percaya itu? Ayahku ingin aku menikah dengan seseorang yang tidak kucintai. Menggunakan aku untuk pernikahan bisnis, jadi aku harus memutuskan hubungan dengannya. Mencari seseorang yang tidak dia sukai. Membuatnya benar-benar kecewa padaku. Kak, percayalah padaku. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Aku ini anak ketua direktur. Bagaimana mungkin aku tertarik pada pria yang tidak punya prestasi ini? Ini calon suamiku. Meskipun aku tidak suka, tapi setidaknya umur dan penampilannya cocok denganku. Aku saja tidak menyukainya, apalagi Jun kakak. Omong kosong, kamu bilang tidak ada niat sama suamiku. Kalau begitu kenapa kamu mengirimkan suplemen untukku? Di dalam VC itu benar-benar tidak ada apa-apa. Jun kakak bilang kamu selalu cemas di rumah. Bilang kulitmu tidak secerah dulu. Aku baru ingat. VC bisa memutihkan kulit. Suren Jun benar begitu. Kakak. Laporan sudah datang. Bagaimana, percaya sekarang? Tidak. Kalau begitu kenapa aku pingsan setelah memakannya? Kakak, aku tanya dokter, katanya kamu minum obat lain hari itu, obat itu bertentangan dengan VC. Setelah memakannya pasti ada efek samping. Kamu benar-benar tidak punya niat sama suamiku. Aku gila ya, dia sudah tua, aku dia. Benar sekarang. Salah paham sudah teratasi. Tapi karena kamu, kami berdua jadi mau cerai. Kami berdua sekarang begini. Kamu mau kami bagaimana? Kamu mau anak dalam perutku bagaimana? Sebenarnya urusan cinta itu sederhana. Suka ya bersama, tidak suka ya pisah. Coba pikirkan baik-baik. Benarkah karena aku kalian berdua mau cerai? Aku baru dengar Mei Gui kakak lulusan S2 luar negeri. Kenapa dulu kamu menikah dengan Jun kakak? Apakah karena dulu dia sangat tampan? Atau karena dulu dia sangat kaya? Kenapa kamu menikah dengannya? Jujur saja hanya ingin hidup tenang. Ayahku pernah bilang, kamu bisa mengincar uang seorang pria, bisa juga mengincar ketampanannya, tapi jangan mengincar kejujurannya. Karena kejujuran adalah penyamaran termurahnya. Sudahlah Mei Gui kakak, jangan marah. Katanya kalau marah makan manis tidak akan bikin gemuk. Ayo Jun kakak, ajak kamu makan manis Jun kakak. Kami duluan ya. Itu. Mau makan manis. Dia tidak suka kamu sedih. Bagaimana kamu tahu?
Aku ini istrimu, satu tatapanmu saja. Aku tahu apa yang kamu pikirkan botol vitamin C itu. Karena merasa bersalah kamu baru belikan aku kan? Kalau aku tidak datang hari ini kamu juga tidak akan tahu. Chen King sedang memanfaatkanmu. Kamu masih mengira dia mencintaimu seperti kamu mencintainya kan? Bisakah kita melupakan masalah ini? Tidak bisa mungkin. Aku terlalu perhatian padamu selama ini. Posisi kepala keluarga sudah membuatmu kehilangan akal sehat. Jangan lupa kamu sama seperti aku. Juga sudah tua dan dibenci. Bukan hanya aku yang dibenci. Sudah sampai begini. Apakah kita tetap akan bercerai? Aku akan menunda perceraian demi anak-anak. Tapi ingatlah baik-baik. Kamu akan selamanya berhutang padaku. Setelah kamu dan Chen King ribut, Chairman pasti tidak akan mempertahankanmu lagi. Setelah anak lahir, aku akan bekerja di luar. Urusan rumah tangga dan anak-anak serahkan padamu. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya, panggil ibumu untuk mengerjakannya. Aku ingin kamu rasakan bagaimana rasanya hidupku. Mei Gui, jam kerja sudah selesai, ayo pulang. Dadah. Kakak, bagaimana kabarnya? Ayah belum selesai? Kapan kita makan? Segera selesai. Tiang penyangga keluarga kita sudah pulang. Cepat duduk, makan malam sudah siap. Lauknya sudah lengkap. Mari makan. Baiklah. Ayah, astaga. Masakanmu sangat asin, kamu bilang pekerjaanmu tidak aman. Masakan pun tidak enak, bagaimana aku bisa melahirkan orang sepertimu? Orang yang tidak berguna. Pernikahan yang penuh kekacauan ini masih terus berlanjut. Ayo sayang,